Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome back to my channel, guys. Iya guys. Jadi kita sudah memasuki minggu ketiga. Tak terasa sudah minggu ketiga. Bentar lagi kita sudah pulang ke tanah air. Jadi kita menikmati sisa-sisa perkuliahan yang ada di sini. Dan ini di sini hari Senin pukul 3 petang. Kita ada mata kuliah isu-isu pendidikan dengan Dr. K, dan materi kita hari ini yaitu adalah problem solving yang akan disampaikan oleh sahabat kita Haikal. Bagaimana, sudah siap materinya? Hei. Jadi kelas kita di gedung utama atau di kampus utama di USAS. Kami berjalan dari IPM, Dewan Penginapan Mahasiswa USAS. Kayaknya Ramadan ada maunya nih Ramadan. Bagaimana nih? Ada maunya nih. Apa nih minggu ketiga nih? Ada apa nih? Banyak kisah lah ya. Oke. Banyak kisah pertemanan, persaingan. Jadi di sini bukan hanya belajar tentang akademik, tapi non akademik pun juga diasah, guys. Terutama masalah hati. Wah, bagaimana cara kita berjuang, bagaimana cara kita berkorban, bagaimana cara kita apa lagi? Oh ya, setia ya. Jangan lupa nih, yang paling setia cukup satu sampai surga. Masya Allah. Sehidup sesurga dari Syekh Hadi ini. Masya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan, guys. Tapi terkadang kondisi dan juga keadaan tidak memungkinkan juga. Wah, lihat sana. Oke. Biar waktu. Lumayan ini ya. Kita berjalan kurang lebih 10 menit dan cukup terik di pukul 3 ini. Terlihat beberapa mahasiswi menggunakan payung, guys, karena takut panas. Kita jangankan panas, walala, semua akan kita perjuangkan demi ilmu dan juga pendidikan. Jadi di sini kita selalu komparasi pendidikan yang ada di Malaysia dan juga pendidikan yang ada di Indonesia, guys. Belajar bagaimana budaya di sekolah, bagaimana budaya pendidikan baik dari pemerintahan ataupun juga praktek langsung di lapangan. Oke, nantikan keseruan kita di dalam kelas karena sudah banyak orang, guys. Jadi kita inilah suasana kampus di USAS, guys. Jadi ruang perkuliahan kita ada di Fakulti Pengkajian Islam. Nah, kita nanti kuliah di mini auditorium. Jadi auditoriumnya digunakan untuk belajar juga karena dilengkapi sama seperti ruang yang dari kelas, tersedia proyektor. Alarm bunyi. Assalamualaikum. Alarm bunyi, orang yang bangun. Masih Ramadan. Walaupun panas di siang hari, tapi di sini tumbuh-tumbuhan sangat segar, guys. Waalaikumsalam. Apa kabar, Tuan? Assalamualaikum. Tuan sih. Kami pergi kuliah. Mari. Assalamualaikum. Jadi Tuan sih yang kemarin yang menghantarkan kita hiking di bagian keselamatan.
pendidikan awal kanak-kanak atau PAUD. Oke guys, inilah suasana perkuliahan kita di minggu berapa hari ini? Ketiga. Minggu apa? Sorry ya, ini kita bukan bioskop ya, karena memang kelasnya saja didesain seperti bioskop, jadi seperti Jadi bioskop. kita bisa nobar di sini. Bisa juga karaoke, bisa juga Coba. belajar Bang Iwan, tolong senggol dong yang pojok putih itu siapa? Itu senggol dong. Nah ya, suci dalam debu. Jadi kita gunakan otak kanan untuk membantu otak kiri. Lepas tu kita ada 3 jenis manusia ni. Dia ada 3 otak. Satu mata. Wajah ataupun orang yang suka mata. Orang yang mata visual ni dia suka pakai cantik. Smart, pakai baju elok. Kalau dia duduk dalam kelas, dia kelas pas. Itu mata. Cakap dia laju sikit. Kau pula awak ni jadi cakap lagi kelas tak dengar. Contoh dia kan, dia cakap lagi, itu orang mata. Yang kedua ialah orang telinga. Orang telinga ni cakapnya macam ni jadi. Oh, mana ni? Orang pakai sistem lagi. Assalamualaikum. Dia punya suara dia. Dia kata Assalamualaikum. Atuh. Dia Melayu, dia telinga ni suka mendengar. Dia telinga ni kalau dia dalam kelas dia akan jadi MC. Dia akan jadi juru cakap. Moderator. Kelas dia suka. Dia suka menyanyi. Yang telinga. Dia tak kisah sangat. Dia punya bilik tidur dia kelang kabut tak kisah. Tapi yang mata tadi bilik tidur dia kemas. Selepas dia tidur, dia kemas. Rapi. Tempat kain baju dia kemas. Itu yang mata. Yang telinga tak? Dia tak heran pun. Kalau adik dia telinga, kakak dia mata, Berantem terus tuh. apa jadi? Bertengkar. Siap adik aku. Lepas tu, yang ketiga ialah kinestetik. Kinestetik ni ialah dia suka bergerak. Dalam kelas 30 orang tu, kita bertanya, siapa yang kau? Dia akan katakan 3-4 orang akan jadi kinestetik. Kinestetik dia kacau yang duduk diam ni, mata dengan telinga ni. Mata dengan telinga, dia tengok cikgu ajar, dia boleh faham. Tapi yang telinga, dia tak faham. Dia kena cakap, cikgu, guru macam ni ke? Yang telinga tanya. Harus mendengar. Kalau yang mata, tak susah. Dia tengok je, dia ingat dah. Yang telinga tak boleh, dia kena cakap. Dia cakap, yang pergerakan ni, dia kena pegang. Rasa macam mana? Dia suka kalau keluar. Tapi tak ramai dalam kelas. Biasanya 10% ke 15% yang pergerakan. Yang paling ramai mata dengan telinga. Yang pergerakan ni suara dia kadang-kadang perlahan. Badan besar. Mungkin badan macam Haikal kan. Suspek. Tapi bila bercakap Walah sikit cakap tak dengar. Tak dengar. Badan besar. Cakap. Oi, Farid. Cakap aku tak faham. Jadi itu kalau orang yang physical, kinestetik. Jadi kita ni tiga-tiga ada. Kinestetik, audio, visual. Kalau kata K A V. Tetapi kalau kita berani datang sini, maka kita belajar banyak benda. Banyak kita lihat yang menambahkan kita punya pengetahuan. Okey, insyaAllah kita teruskan presentation siapa? Haikal. Haikal. Masya-Allah, itu Haikal tanya-tanya tu. Okey. Cuba dengar sikit. Sabar. Tadi kan terkait problem solving, ya kan? Dan juga ada aspek-aspek di situ yang sebenarnya digaris bawahi, yang itu sebetulnya harus dibahas, baik daripada bagaimana sih membuat skill, ya kan, dalam problem solving tersebut, baik kognitif, strategis, verbal ataupun cara informasi gitu. Tapi yang saya tangkap dalam makalah ini
bukan terkait bagaimana problem solving, terus bagaimana membuat skill dalam problem solving, terus bagaimana mungkin sebuah problem itu terjadi, bagaimana cara mengatasinya gitu, terkait mungkin tadi yang digarisbawahi seperti secara kognitif, strategis, verbal, informasi itu kan berbeda ya. Nah, justru malah yang dijelaskan di sini malah sarana prasarana, siswa, kurikulum. Ini kan sesuatu yang mungkin apa ya, sebetulnya keluar daripada pembahasan gitu, daripada problem solving ini. Nah, tips ya. Itu kan skill. Suatu skill itu perlu diasah ya. Bagaimana seseorang itu dapat mempunyai skill dalam problem solving di sekolah. Contohnya Ci Adi sebagai seorang kepala sekolah, dia kan mungkin baru di tahun pertama nih gitu, dia belum punya pengalaman, belum pernah menjadi seorang kepala sekolah. Bagaimana sih ketika orang itu belum punya pengalaman, tapi dia harus mempersiapkan apa nih yang disiapkan oleh seorang yang akan menghadapi tantangan itu gitu. Diminta untuk bertanya, dia sudah bertanya. Itu kan sesuatu yang sebenarnya terkadang ketika dalam porsinya itu bagus, tapi ketika di luar daripada porsinya dia akan mengganggu suasana belajar yang lain. Nah, itu kan kita tidak tahu keadaannya. Nah, itu bisa mungkin lagi ditambahkan di sekolah saya itu ketika ada anak yang seperti itu, ada kebutuhan khusus yang harus kita berikan, kita panggil psikolog tuh. Nah, jadi kita identifikasi apakah itu internal pribadinya, mungkin sakit ya, dalam artian dia mempunyai yang tiba-tiba marah sendiri, tiba-tiba nangis, itu kan ada tuh. Itu kan berarti dari dirinya kan. Tapi bisa juga dia diam, nangis karena dibully atau perundungan. Nah, Apa jadi cool? Kadang-kadang kita baca Quran, dengar orang baca Quran, kita tengah marah, jadi terus slow down. Sebab ada muzik tertentu. Itu sebab tokoh muzik dalam Islam macam Al-Farabi, tokoh muzik Islam, bukan muzik dalam Islam. Itu sebab nasyid kita ada kan. Tapi muzik yang mengarah kepada ketuhanan, bukan muzik-muzik yang lara kan. Tapi otak kita macam mana ya, kita suka je yang lara-lara ni. Kadang-kadang bila tu banyak kita buang masa sebab benda-benda lara kan. Tapi benda lara tu syaitan suka, dan kita pun suka. Itu masalahnya. Oke guys, jadi ya, kita sudah menyelesaikan perkuliahan kita pada sore hari ini dengan Dr. K, materi isu pendidikan. Pemateri kita Cik Haikal, Masya Allah, yang sudah menyampaikan materinya dengan mantap jiwa. Tentang apa tadi? Problem solving. Nah, intinya apa? Closing statement dari problem solving. Jadi di setiap permasalahan itu pasti ada solusi. Oh. Nah, jadi untuk menemukan solusi tersebut yang bijak adalah bukan memang kepala sekolah itu sebagai pemang kebijakan. Ya memang dia lah pemeran, tapi kan kepala sekolah yang bijak itu yang harus merembuk dulu ya sebuah solusi. Intinya gini deh, apa, gini. Intinya masalah itu jangan diambil pusing, udah itu. Itu bukan solusi dah. Bukan. Setiap masalah pasti ada solusi, dan solusi terbaik adalah yang menguntungkan semua pihak, gitu loh. Masalah diambil pusing. Iya, jadi setiap Pusing. bukan mengambil Jadi pusing. intinya tadi memang kelasnya tinggi, tapi terasa hangat, terasa panas. Terasa panas bagi Haikal. Oke, jadi itu tadi guys closingnya. Jadi kita belajar tentang problem solving setiap hidup kita, baik di masyarakat, di sekolah, di dunia pendidikan, dimanapun pasti kita akan menemui masalah. Dan masalah itu tidak boleh dihindari, masalah itu harus dipecahkan. Dia harus dihadapi. Dan solusi terbaik dalam memecahkan masalah itu adalah Seperti tadi yang tidak merugikan satu pihak dan saling memberikan kebermanfaatan untuk semuanya. Jadi intinya seperti itulah. Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas, bukan khairukum man ta'allamal Qur'an dong. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain atau orang yang lain. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.